Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Jibril Judek Bakti Aliuddin, NIM 2388010051, jurusan Informatika. Di video kali ini saya bakal ngejelasin proses perhitungan backpropagation step by stepnya, mulai dari langkah 1 sampai langkah 9 berdasarkan dataset dari NIM saya sendiri, yaitu 23880100051. Oke, kita langsung aja. Yang pertama ada langkah 1, ambil data dan bobot saat ini. Di langkah pertama kita ambil data input dari baris pertama dataset. Di sini x1 sama dengan 0.23, x2 sama dengan 0.88. Target Y sama dengan 0.01, dan kemudian kita lihat bobot awal dari setiap koneksi, baik maupun dari input ke hidden, bias di hidden, bobot dari hidden ke output, serta bias output. Oke, kita lanjut ke langkah kedua ya. Langkah kedua itu hitung net input hidden layer, dan ini untuk rumusnya ya. Jadi perhitungannya neuron A1 sama dengan buka kurung minus 0.042 kali 0.23 tutup kurung plus buka kurung 0.944 kali 0.88 tutup kurung tambah 0.186. Terus selanjutnya ada minus 0.010 tambah 0.830 tambah 0.186, dan hasilnya 1.00639. Neuron H2 untuk nilainya 0.313 kali 0.23 ditambah buka kurung minus 0.862 kali 0.88 tutup kurung ditambah 0.250. Terus ada selanjutnya 0.072 ditambah minus 0.759 tambah 0.250, hasilnya minus 0.43685. Jadi nilai ini tuh belum diaktifasi, jadi masih raw weighted sum. Oke, kita lanjut ke langkah ketiga. Di langkah ketiga kita aktifkan net input hidden layer menggunakan fungsi sigmoid, dan ini rumusnya. Dan untuk perhitungannya neuron H1 1 strip buka kurung 1 tambah kuad buka kurung minus 1.00639. Neuron H2 nya untuk nilainya 1, hampir sama. Dan ini hasilnya.
Jadi nilai inilah yang akan dikirim ke layer output ya. Kita lanjut ke langkah 4. Di langkah 4 ada hitung net output dan prediksi. Jadi di langkah 4 kita hitung net input output layer menggunakan bobot dari hidden menuju output ya. Ini rumusnya. Dan ini setelah dihitung. Ini hasilnya. Lalu kita aktifkan menggunakan fungsi sigmoid. Ini rumusnya. Dan ini perhitungannya. Dan ini hasilnya. Sekarang kita lanjut ke langkah 5. Jadi di langkah 5 itu ada hitung error. Kita menghitung error menggunakan rumus mean square error. Dan ini rumusnya. Untuk perhitungannya seperti ini ya. Dan hasilnya error 0.27909. Nilai error ini menunjukkan seberapa jauh prediksi jaringan nilai target yang sebenarnya. Terus lanjut ke langkah 6. Langkah 6 itu hitung delta output. Di langkah ini kita hitung deltanya untuk neuron output. Dan ini rumusnya. Dan ini perhitungannya. Dan setelah dihitung outputnya itu minus 0.13739. Delta ini adalah gradient error yang akan dipakai untuk memperbaiki bobot di layer output. Oke, kita lanjut ke langkah 7. Sini ada langkah 7 hitung delta hidden. Dan seperti biasa ini rumusnya. Di langkah ini tuh kita menghitung delta untuk masing-masing neuron di hidden layer. Dan ini per neuronnya H1 ini hasilnya, dan neuron H2 ini hasilnya. Delta ini akan dipakai untuk mengupdate bobot dari input ke hidden. Oke, kita lanjut ke langkah 8. Jadi di langkah 8 ini kita hitung perubahan bobot atau gradient update, dan rumus yang kita pakai itu ini. Jadi ini dengan learning rate. Terus untuk bobot hidden outputnya ini. Dan untuk bobot input hidden ini. Dan untuk bias hiddennya ini. Selanjutnya mungkin langsung ke langkah terakhir ya, yaitu langkah 9. Jadi di langkah yang terakhir itu kita memperbarui bobot dengan rumus. Ini rumusnya. Semua di hidden layer dan output layer kita perbarui sesuai perhitungan di langkah sebelum-sebelumnya. Begitu juga dengan semua bias. Inilah yang membuat jaringan semakin belajar dan error semakin kecil di epoch berikutnya.
Jadi itulah proses backpropagation dari langkah 1 sampai 9 untuk data pertama pada epoch pertama. Kalau kalian mau lihat lanjutan epoch berikutnya atau mau studi kasus lain, bisa tulis di komentar. Mungkin itu aja dari saya. Sekian, terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.